Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas duduk di depan rumah sambil menghirup secangkir teh hangat. Sesekali ia bersenandung sholawat mengiringi hati yang tengah bahagia. Tapi tiba-tiba ia dikagetkan dengan sekelebatan bayangan hitam melintas tepat di depannya. Bayangan hitam tersebut terlihat menuju samping rumahnya. Karena penasaran, Abu Nawas pergi ke samping rumah, tepat di mana bayangan tersebut baru saja menghilang. "Hei, siapa di situ? Siapakah gerangan?" ucap Abu Nawas memastikan ada seseorang di sana. Ketika Abu Nawas mendekat, ia pun langsung terkejut. Ternyata itu adalah seorang laki-laki bersama anak kecil yang badannya penuh luka dan lebam. "Ada apa ini? Kenapa badan kalian penuh luka? Dari mana asal kalian?" tanya Abu Nawas. Lelaki itu terlihat ketakutan, sedangkan anak kecil di sampingnya terus menangis. Melihat hal itu, Abu Nawas pun merasa iba. Ia lalu mengajak kedua orang ini duduk di depan rumahnya. Tak lupa Abu Nawas juga memberinya makan dan minum. Setelah ketakutan mereka agak reda, barulah si lelaki menceritakan semua kejadian yang menimpanya. "Saya mendatangi peternak domba milik saudagar kaya. Lalu saya mengambil sedikit susu domba untuk anak saya yang seharian belum makan. Saya akui saya bersalah karena telah mengambil tanpa izin. Kemudian saya mendatangi saudagar tersebut agar mau mengikhlaskannya. Tapi dia malah marah dan menghukum kami berdua. Saudagar tersebut memerintahkan para penjaga untuk memukuli saya dan anak saya, tapi kami berdua dihajar tanpa ampun. Ketika mereka lengah, kami berdua langsung melarikan diri dan bersembunyi di samping rumah tuan," kata lelaki itu menjelaskan. Berlinanglah air mata Abu Nawas mendengar cerita tersebut. Kurang ajar saudagar domba itu, pikir Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mengobati luka-luka mereka, membekali mereka beberapa makanan dan alat yang dibutuhkan untuk perjalanan pulang. Mereka pun sangat senang dan sangat berterima kasih kepada Abu Nawas. Setelah kedua orang itu pergi, Abu Nawas merasa lega. Ia kembali duduk di depan rumahnya sambil memikirkan kejadian yang barusan ia alami. Tanpa Abu Nawas sadari, ternyata sedari tadi ada yang memata-matainya. Dia adalah menteri sang raja yang menaruh dendam kepada Abu Nawas. Di saat yang sama, saudagar domba dan para penjaganya lewat di depan sang menteri. Si saudagar lalu menanyakan kepada sang menteri perihal seorang laki-laki dengan anaknya. "Apakah Tuan Menteri melihatnya?" tanya si saudagar. Mendengar itu, sang menteri langsung tersenyum sinis. Ini kesempatan yang tepat untuk membuat celaka Abu Nawas, pikir sang menteri. Ia pun lalu memberitahu kepada saudagar domba bahwa orang yang dicarinya berada di rumah Abu Nawas. Dengan cepat dan sigap, saudagar domba beserta penjaganya pergi menuju rumah Abu Nawas. Dari kejauhan, Abu Nawas melihat saudagar domba dan para penjaganya berjalan ke arahnya. Sebelum mereka melihat Abu Nawas cepat-cepat masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, saudagar dan para penjaganya langsung membuka pintu rumah dan masuk tanpa permisi. "Hai Abu Nawas, apa kamu melihat seorang laki-laki dan anaknya?" tanya saudagar domba. "Tidak, selama aku di sini aku tidak melihat siapapun," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, saudagar domba hanya terdiam. Ia tak berani membantah karena ia tahu bahwa Abu Nawas adalah orang kesayangan baginda raja. Kalau sampai ia mencelakai Abu Nawas, bisa-bisa ia beserta penjaganya dihukum mati oleh baginda raja. Mereka kemudian memilih untuk kembali mendatangi sang menteri. "Tuan Menteri, Abu Nawas tidak mengakuinya. Aku tahu dia telah berbohong," kata saudagar domba kepada sang menteri. "Harusnya kamu pukul saja dia. Pasti dia akan mengaku," balas sang menteri. "Aku tidak berani, Tuan Menteri. Dia itu kan orang kesayangan raja. Kalau sampai dia kenapa-napa, aku bisa dihukum mati oleh baginda raja," ujar saudagar domba. "Ya sudah, begini saja. Kau adukan hal ini kepada baginda raja. Baginda raja paling tidak suka dengan pembohong. Siapapun orangnya, kalau ketahuan bohong, pasti akan dihukum," kata sang menteri menyarankan. Singkat cerita, saudagar domba menghadap baginda raja untuk mengadukan masalahnya. "Abu Nawas telah berbohong paduka atas kesalahan yang dibuatnya," kata saudagar domba. "Memangnya apa yang telah dilakukan Abu Nawas?" tanya baginda raja.
Dia menyembunyikan seorang pencuri Paduka. Pencuri itu telah mengambil susu dombaku. Saat aku mendatangi rumahnya, aku minta untuk menunjukkan keberadaan si pencuri. Tapi kata Abu Nawas, dia tidak melihat siapapun. Padahal jelas-jelas dia menolong si pencuri. Jawab saudagar domba. Setelah mendengar pengaduan tersebut, maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, apa benar kamu telah menyembunyikan seorang pencuri?" tanya Baginda Raja. "Kenapa sih kamu malah melindungi perbuatan jahat?" kata Baginda Raja melanjutkan. Abu Nawas tidak terima dengan hal ini. Ia pun menyangkal tuduhan tersebut. "Ampun Paduka yang mulia. Paduka jangan mudah percaya. Siapa sih yang melaporkan hal ini? Dan mana saksinya kalau saya berbuat demikian?" tanya Abu Nawas. Dengan cepat dan sigap, saudagar domba dan menteri berdiri di hadapan raja. "Aku orangnya yang telah melaporkanmu Abu Nawas," ucap saudagar domba. "Dan menteri ini adalah saksinya. Ia melihat langsung kejadian itu," kata juragan domba melanjutkan. Suasana pun semakin menegang. Sang raja meminta saudagar domba untuk menceritakan kembali kejadian tempo hari. "Waktu itu saya mengejar kedua pencuri. Lalu saya mendatangi rumah Abu Nawas. Saya tanya kepadanya apakah dia melihat pencurinya atau tidak. Tapi Abu Nawas menjawabnya tidak melihat. Padahal Tuan Menteri jelas-jelas tahu kalau pencuri itu bersembunyi di rumah Abu Nawas," ucap juragan domba. Baginda Raja pun angkat bicara. "Bagaimana Abu Nawas? Apa pembelaanmu?" "Begini Paduka yang mulia, memang ada seorang laki-laki dan anaknya datang ke rumah saya. Tapi mereka berdua berada di luar rumah. Sedangkan saudagar ini bertanya saat saya berada di dalam rumah. Ya saya jawab saja, selama aku di sini aku tidak melihat siapapun." "Apakah saya berbohong?" "Tentu saja tidak Paduka. Saya malah menjawab dengan sejujur-jujurnya. Di dalam rumah saya tidak melihat siapapun," ucap Abu Nawas. Baginda Raja pun membenarkan apa yang diucapkan Abu Nawas atas pembelaannya. Sementara sang menteri dan saudagar domba tak bisa menyangkal dengan kecerdikan Abu Nawas. "Baiklah, terlepas dari ini semua, saya ingin bertanya padamu Abu Nawas. Apa sih yang membuatmu menolong kedua pencuri itu? Padahal kan kamu tahu kalau mencuri itu perbuatan yang melanggar hukum agama dan hukum negara. Tapi kenapa kamu malah menolong mereka? Ini bisa dijadikan bukti untuk menghukum kamu Abu Nawas," ancam Baginda Raja. Abu Nawas lalu menceritakan kronologi kenapa dirinya berbuat demikian. Dia itu hanya mengambil sedikit susu Paduka untuk memberi makan anaknya yang kelaparan. Harusnya Paduka bertanggung jawab atas kondisi mereka. Mereka adalah rakyat Paduka yang kelaparan. Tapi si saudagar ini malah memukulinya sampai luka parah hingga tubuhnya penuh luka, Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu Baginda Raja sontak terkejut. Wajahnya berubah merah menahan emosi. Dengan penuh amarah Baginda Raja berkata kepada saudagar domba, "Hei kamu, cari lelaki itu dan anaknya. Kamu minta maaf padanya dan berikan dia separuh dari kekayaanmu. Kalau kamu menolak perintahku, kamu akan saya hukum seberat-beratnya." Seketika saudagar domba itu langsung ketakutan. Tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat pasi. Akhirnya berkata Abu Nawas, si lelaki miskin dan anaknya kini hidup berkecukupan. Sedangkan sang menteri yang benci dengan Abu Nawas tidak berhasil membuat Abu Nawas dihukum.